Salam sejahtera bagi seluruh rekan-rekan guru yang ada di Nusantara ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai guru dituntut untuk menyampaikan pembelajaran yang kreatif. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, guru harus banyak juga belajar untuk menyampaikan pembelajaran dengan berbagai media. Ya, dan saya sangat percaya kepada rekan-rekan guru tetap semangat untuk menyampaikan materi dengan memakai media pembelajaran yang beragam. Dan tentunya kalau beragam media, maka penyampaian materi tidak akan membosankan. Jadi salah satu media yang saya pakai dalam pembelajaran adalah Bandicam. Banyak media-media, semakin banyak media yang kita pakai pembelajaran, tentunya membuat anak-anak semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran khususnya materi masing-masing. Maka dengan ini, mari kita semua guru-guru lebih kreatif, jangan bosan-bosan untuk belajar, karena kita selama masih hidup pasti belajar. Oke, terima kasih. Baik, saya di sini ingin menyampaikan pembelajaran kepada siswa kelas 7, 8, dan 9. Jadi seperti inilah gaya saya menyampaikan materi kepada seluruh anak-anak. Jadi selamat mengikuti guys. Inilah cara saya untuk menyampaikan materi kepada kelas 7. Mari ikuti saya. Baik, selamat pagi semua anak-anakku. Kita kembali berjumpa lagi dalam pembelajaran ini, artinya melanjutkan pembelajaran. Ibu harap semua kelas 7 dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 3. Jadi ini bab 3, pertemuan 2 dan 3 dipadatkan aja karena materi-materi kita nanti banyak tertinggal dalam hal. Jadi makanya langsung dipadatkan. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, ada baiknya kita mendengarkan pujian ini. Ya, tolong disimak lagu ini dengan baik, karena lagu ini juga berkaitan dengan bagaimana penyelamatan dalam hidup kita, bagaimana pengorbanan Tuhan bagi kita. Oke, selamat menikmati di lagu ini ya. Menyampaikan materi, saya memakai media yaitu Bandicam, yang dimana bisa juga berkolaborasi di berbagai media yang saya pakai. Jadi ini yang saya pakai adalah Bandicam, dan tentunya saya sudah mempersiapkan materinya. Ya, jadi dengan adanya media Bandicam ini mempermudah saya menyampaikan materi. Dan saya juga berharap juga kepada teman-teman guru memakai banyak media yang bagaimana membuat anak ini bermotivasi belajar, tertarik belajarnya. Jadi seperti inilah saya menyampaikan pembelajaran. Mari boleh ikuti terus. Yang butuh diikuti, kalau tidak pun tidak masalah. Oke? Menyampaikan ulang instrumen ini supaya Anda memahami betapa kasihnya. Lewat instrumen ini Anda tergugah ya akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Besar kasihnya akan kehidupan kita ini. Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dia penuh kasih. Sungguh Allah kita penuh kasih, dia berkorban setiap kehidupan kita. Ya, karena itu dalam penasihatkan akan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita ini. Hanya kita suatu pribadi yang sungguh memiliki kasih yang luar biasa. Ya. Ketika
diperbalas oleh manusia, dihina, dipukul, ya, dia diam saja. Mengapa demikian? Itulah Allah kita. Ia membuktikan kepada dunia kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Karena kita adalah orang percaya, karena kita adalah yang beriman kepada Tuhan. Semestinya pun demikian dalam hidup ini. Ketika kita diolok-olok, ketika kita dihina, dicambuk, kita pun demikian kepada Yesus. Kita tidak perlu membalas. Tuhan akan berbicara kepada sholat. Bagian kita hanya mengampuni Dia. Dan apa yang diperbuat kepada hidup kita dia tidak tahu. Maka dengan baru percaya kita minta doakan Dia supaya Dia meluruskan pikirannya, dijernihkan pikirannya. Itulah kita sebagai orang percaya kepada Yesus, belajar kepada pribadi Kristus dan belajar kepada Allah kita yang hidup. Allah kita kasih, Allah kita terima kasih, Allah kita berdakwah, Allah kita tidak berkorban secara maka yang ini berpatilah kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang Tuhan yang berdoa. Kita semua berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat kasih yang luar biasa bagi tiap-tiap kami. Tuhan, kami tidak bisa membalaskan semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami di bab 3 ini. Berkati kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami menyerahkan pembelajaran ini. Amin. Nah, di pertemuan ini langsung masukkan ke pertemuan 2 dan 3. Dipadatkan aja ya. Dan di pertemuan pertama pun kita sudah bahas tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Dan Ibu harap ayat referensi ini dibaca lah ya. Karena lewat pembelajaran ini, lewat pembacaan Alkitab ini, Anda semakin mengerti tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus ya. Nah di sini buat nanti kamu boleh baca setelah itu nanti kirim atau posting materi ini. Di sini ada kompetensi dasar dan juga indikatornya. Ya, indikatornya ini penekanannya kepada siswa ya. Indikatornya ini penekanannya hasil daripada pembelajaran ini apa yang kau dapatkan, itu maksudnya indikator. Ya. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan. Ya, jadi semalam juga sudah Ibu singgung baptizo itu berasal dari bahasa Yunani, baptizo. Ya tulisannya sebenarnya seperti ini ya. Nah kita langsung masuk kepada penulisan yang bisa dibaca. Baptizo jadi sebagai sakramen ya insiani Kristen yang melambangkan pembersihan dosa, pembersihan dosa ya. Sebenarnya untuk arti ini masih luas, tapi ya kita kepada penekanannya baptizo saja, yaitu pembersihan diri. Tentu masuk ke dalam air ya, dilambangkan mematikan kehidupan lama. Itu sebenarnya yang pas ya, dalam arti yang Alkitabnya, mematikan keinginan itu bersama dengan Kristus ya. Pada zaman setelah Yesus lahir, baptisan menjadi ya satu pertobatan, menjadi pertobatan. Dan
hal ini dalam konteks Injil bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya, di Sungai Yordan, dan ini adalah memenuhi nas firman Tuhan ya. Baptisan ini merupakan simbol dari pembersihan secara rohani. Sekali lagi, pembaptisan ini merupakan simbol dari pembersihan secara rohani. Kemudian baptisan Kristen adalah kesaksian dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan percaya. Sekali lagi, tentunya hasil dari baptisan ini melambangkan kehidupan kekristenan. Ya, itu yang tepat. Jadi setelah kita mengalami baptisan, seharusnya kehidupan kita ini ya memberikan dampak seperti Kristus hidup menjadi teladan kita. Ya, jadi dijelaskan di sini supaya sedikit ada pembahasan kepada Anda atau pemahaman. Jadi baptisan itu menguburkan kehidupan kita yang lama, ditenggelamkan kepada kematian Kristus itu bersama dengan Kristus. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit, kita pun menjadi ciptaan yang baru. Ya. Jadi itu menjadi suatu makna juga dalam baptisan. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Artinya ketika kita bangkit, kita sudah mengalami hidup baru. Yang lama, kehidupan yang lama itu sudah tidak tinggalkan. Ya. Nah, seperti ini. Jadi oke, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan gambar ini, ya baptisan adalah pembersihan diri. Kemarin pun sudah disinggung tentang hal ini. Jadi Yesus sendiri pun dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ya. Yaitu ketika kita masuk dalam air karena pembersihan. Ketika masuk itulah kita dalam penenggelaman diri, kita meninggalkan kehidupan yang lama. Ketika kita bangkit dari air itu atau dari kematian itu, kita sudah mengalami hidup baru karena sudah mengalami pertobatan, ya, mengalami pertobatan atau pemulihan kehidupan yang baru. Ya, jadi seharusnya begitu. Melalui baptisan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa kita dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Nah, kita sudah katakan seperti itu ya. Nah, seperti gambar ini. Ya, seperti gambar ini, ketika kita ada dalam kehidupan lama, ya, kita mati rohani. Supaya kita bisa mengalami hidup baru, ya tentunya melalui pertobatan lewat baptisan tadi. Maka ditenggelamkanlah, dikuburkanlah segala dosa-dosa itu, maka kita mengalami kehidupan yang kekal atau keselamatan yang kekal. Nah, proses transformation atau proses transformasi dalam kehidupan pertobatan itu, ya kita mengalami pembaharuan pola pikir. Nah, ketika kita dibaptis, pola pikiran kita itu ya dibersihkan, cara pandang kita itu diberikan yang lebih benar. Yang kedua, melakukan penerapan dan kebiasaan yang baru. Nah, ketika kita sudah masuk dalam baptisan, maka yang kita pikirkan adalah perkara-perkara tentang surgawi, ya, kebenaran, kebaikan, ya, dan juga dalam berenungan, ya, percakapan dengan orang lain, sedang ya dalam pergumulan kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dan tentunya kehidupan kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin ada bertanya, bagaimana bukan sebagai masih siswa kelas 7? Ya, justru di sini pun ada sudah memberi pemahaman. Karena kemarin kita sudah bahas juga, dan ini akan kita bahas juga tentang ada beberapa kriteria baptisan dewasa, anak-anak, ya, percik dan sebagainya. Itu sudah kita bahas kemarin, ya. Tapi yang Ibu bahaskan di sini, seseorang yang mengalami proses baptisan itu, pembaruan itu, ya pola pikirannya ada 4 tadi, ya. Mengalami pembaruan cara pikir, cara pandang, ya, melakukan penerapannya, kebiasaan yang baru. Ya, dulunya contohnya suka bicara carut atau kata-kata kotor, ya, step by step sudah
dikurangi, akhirnya lama-lama tidak lagi bicara carut atau bicara kotor, ya. Jadi ada yang baru, ya. Anda malah melakukan pembelajaran yang baru menjadi hal yang baik dalam hidup ini, yaitu yang dialami oleh seseorang. Maka ini katakan tadi baptisan Yohanes, ya, yaitu berupa yang dilakukan seperti ada istiadat Yahudi tentang baptisan ini, ya. Ini berasal dari ada istiadat bangsa Yahudi, di mana mereka ketika mereka pulang dari mana atau pergi pulang dari pasar atau dari pekerjaan, mereka cuci tangan, ya. Dan ini menjadi suatu eskatologi yang menuju kepada kekristenan. Jadi ketika kita, ya, dikatakan menjadi hidup baru, kita harus, ya, membersihkannya, ya, malah pertobatan, sehingga kita melakukan perkara-perkara yang benar dan baik di hadapan Tuhan, dan tentunya untuk sesama kita. Dan, ya, tentunya ketika Yohanes membaptis Yesus, ya, maka ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda boleh baca Markus 1:4-8, ya, di mana baptisan Yohanes bermakna kepada satu penekanan, ya. Manusia lama itu menunjukkan kepada pembaharuan kepada seorang yang sebelumnya, yang manakala seorang itu hidup dalam dosa, dan ketika sudah masuk dalam baptisan pertobatan, dia hidup menjadi Tuhan yang baru, ya, meninggalkan atau mematikan kehidupan yang lama atau mematikan kehidupan dagingnya, ya. Anda boleh baca nanti perbandingannya di Galatia 2:22. Tubuh, ya, meninggalkan kedagingannya, mematikan rasa kedagingannya, maka yang memimpin hidupnya adalah Roh Kudus. Yang memimpin hidupnya adalah Roh Kudus. Nah, ayat-ayat ini boleh Anda baca, ya, pahami, karena ini semua ayat-ayat ini yang berkaitan kepada materi kita, baptisan yang menjadi tanda milik Kristus, ya. Jadi ayat-ayat ini tolong dibaca, karena nggak semua ayat ini dijabarkan, nanti bisa panjang ceritanya, ya. Nah, Kisah Para Rasul 19 ayat 4 boleh kita baca, ya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Kisah 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi baptisan yang dilakukan oleh baptisan Yohanes adalah baptisan secara, ya, rohani, namun akan ada dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, ya. Jadi inilah yang bisa ibu tambahkan dari materi ini, dan di sini ada penekanan dalam materi, ya, ibu tekankan lagi materi ini. Jadi arti baptisan adalah menyeramkan baptisan dengan penguburan diri, maksudnya kedagingan, ya, bukan ada mau dikuburkan ke liang apa, ke kuburan sana, bukan, tapi kedagingan ini. Jadi Anda boleh baca di Roma 6 ayat 4, Roma 6 ayat 4, Kolose pasal 2 ayat 12. Baptisan air adalah lambang, ya. Jadi ada medianya. Medianya itu air. Dan tergantung dengan daerahnya. Kalau yang tidak ada air di situ musim kemarau atau di daerah padang pasir nggak ada air, pakai apa? Ya pakai sesuai dengan ini. Medianya boleh apa saja, tapi pada penekanannya memang air, karena ada penyucian di sana. Ya, bahwa seseorang telah mati dari jalan hidup sebelumnya dan memulai hidup yang baru. Itulah daripada penekanan baptisan ini, ya. Jadi langkah-langkah sebelum dibaptis, ya, bisa mengalami, ya, konseling kepada pendetanya supaya lebih paham apa itu baptisan. Langkah-langkahnya seperti itu, ya. Boleh Anda baca ini semua, 1 Petrus 3 ayat 21. Yesus mengajarkan bahwa
kita harus dibaptis, ya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya, baptisan itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah pendetamu, ya, bukan doktrin gereja. Baptisan itu adalah yang diberitakan Tuhan, yang diajarkan Tuhan. Itu menjadi suatu ikatan, menyatukan kepribadian kita kepada Kristus sebagai lambang penyatuan kita kepada Allah. Itu jadi bukan karena doktrin gereja, bukan karena perintah gereja, bukan perintah pendetamu, tapi Dia sendiri mengajarkan supaya kita dibaptis. Apakah baptisan air menghapus dosa? Nah, apakah baptisan air menghapus dosa? Tentu tidak. Alkitab mengajarkan yang bisa menghapus dosa kita hanyalah darah korban penebusan, yaitu pengorbanan Tuhan. Jadi baptisan air ini bukan menghapus dosa, ya, bukan, tapi itu hanya sebagai sakramen, yang manakala sakramen ini mengukuhkan kita supaya kita terikat menyatu dengan Kristus, ya. Jadi sekali lagi, baptisan air bukan menghapus dosa, tetapi sebagai sakramen yang menyatukan, ya, kita dengan Kristus supaya kita menyatu dengan Allah kita. Dan ini juga boleh Anda baca di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9, ya. Yohanes 1 ayat 1 ayat 7, ya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 pasal pertama ayat ke-7, ya. Anda boleh baca ayat ini supaya Anda bisa lebih memahami. Jangan diabaikan ayat-ayat ini, ya. Ibu nggak bisa ulangi seluruh ayat referensi yang Ibu sampaikan ini, yang Ibu, ya, buat ini tolong dibaca. Kalau perlu dioret-oret apa pemahaman yang kau dapatkan dari ayat-ayat ini. Memang ini adalah semua mendukung kepada baptisan dalam materi kita, tetapi ada baiknya Anda baca di rumah, ya. Anda membaca di rumah, ya. Kalau belajar supaya Anda betul-betul memahami baptisan ini sebagai tanda milik Kristus, ya. Diberikan pemahaman. Selanjutnya, ya, apakah baptisan baik itu ajaran Alkitab? Nah, ini sering menjadi komen di dalam berbagai doktrin. Apakah baptisan baik itu ajaran Alkitab? Katakannya tidak. Baptisan baik tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada baptisan baik untuk Alkitab. Tetapi baik ini adalah ketika Anda masih baik, Anda diserahkan, ya, sebagai tanda sakramenmu ketika kamu masih kecil untuk dipelihara, dilindungi, ya, disahkan menjadi milik Kristus. Makanya dipercik, ya. Kalau kamu masuk ditenggelamkan pada usia baik ke sungai atau ke laut, yang ada bukan kehidupan, yang ada kematian, ya. Jadi tidak ada baptisan anak-anak yang diajarkan dalam Alkitab, tapi penyerahan anak supaya kamu diserahkan masa pertumbuhanmu kepada Kristus, supaya diasuh oleh orang tuamu, dibimbing oleh orang tuamu. Itu tujuannya, ya. Ini dibaca. Oke, kita lanjutkan. Selain itu, baptisan baik bertentangan dengan ajaran Alkitab. Alkitab menunjukkan bahwa anak-anak kecil yang memilih orang tua dipandang kudus. Jadi makanya ini tidak ada kaitannya anak-anak dibaptis, tidak, ya, tetapi hanya penyerahan, ya. Maka dalam Markus juga, jangan halang-halangi anak-anak itu, karena anak itu punya kerajaan surga. Artinya anak-anak itu memiliki pemikiran yang polos. Makanya sewaktu kamu masih kecil, kamu dibawa ke gereja supaya sekolah minggu kamu dibekali, ya, dibekali dalam pengenalan Kristus lewat, ya, ibadah-ibadah anak sekolah minggu, ya. Jadi bertentangan sekali kalau ada baptisan anak-anak. Itu bukan baptisan, tapi penyerahan supaya kamu sungguh-sungguh diserahkan di dalam perkembangan pertumbuhan jiwa rohmu kepada Kristus melalui
pendeta dan kamu diasuh lewat kedua orang kamu. Nah, hal ini Ibu kasih penugasan. Anda dimintakan ya untuk membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima 1 sampai 14 dan dalam Injil Markus 1 4 sampai 8. Jadi dari ayat ini apa yang kau dapatkan? Ya, apa penjelasannya? Ini di ayat ini 2 Raja pasal 5 1 sampai 14. Dalam juga Markus 1 4 sampai 8. Apa yang kau dapatkan dari pembacaan ini? Penugasan berikutnya ini ya Ibu tunggu setelah pembelajaran ini. Ibu tunggu sampai jam 9 malam ya. Jadi penugasannya nggak banyak-banyak ya. Jadi hal ini kita akhiri perjumpaan kita. Kita akhiri perjumpaan kita. Kita mencari lagu untuk mengakhiri perjumpaan kita ini ya. Nah, sambil mencari lagu, Ibu sampaikan kepada kelas 7 ya. Ibu berterima kasih kepada siswa yang rajin mengikuti pembelajaran ini dan mengirim semua penugasannya. Ibu ucapkan terima kasih. Berarti Anda peduli kepada pembelajaran bab ini. Kiranya pertumbuhan keimananmu makin dewasa, dan saya percaya orang yang rajin bersekutu kepada Tuhan akan luput daripada mara bahaya. Baik, kita akan mengakhiri perjumpaan kita ini dengan satu pujian dan doa nantinya. Yang bisa mengikuti lagu ini silakan bernyanyi. Ya, kalau yang belum ya menyesuaikan aja ya. Menyesuaikan aja supaya makin bisa bernyanyi. Bernyanyi bercita kepada Tuhannya karena sudah mengalami baptisan di masa anak-anak, dan kamu juga di pertemuan ini kamu diberikan pemahaman tentang baptisan supaya makin mantap keimananmu, mantap keyakinanmu kepada Tuhan ya. Pembelajaran ini ya tetap Anda boleh ikuti di YouTube karena materi Ibu akan share di YouTube. Tolong hargai gurunya ya. Artinya apa yang kita lakukan dalam tayangan ini lakukanlah. Kalau bisa like dan subscribe ke Anda.
lihat di YouTube ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pertemuan ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan materi ini di bab ketiga dan pertemuan 2 dan 3. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini di mana sudah dipaparkan akan materi ini. Terima kasih. Biarlah kiranya anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran ini dan kiranya mereka tidak bosan-bosannya untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Kami syukur dan berdoa. Amin. Jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Jadi diharapkan semua kepada kelas 7 untuk bisa meresponi pembelajaran ini dengan baik dan penugasannya juga ya. Di materi-materi sebelumnya, barang siapa yang belum mengirim penugasannya, mari Ibu tunggu. Ibu menunggumu karena bulan 9 kita akan ada mid semester. Jadi kalau Anda nggak pernah kirim tugas, tidak pernah mengirim kegiatan pembelajaran, jangan pernah harap Anda punya nilai. Oke? Jadi itu saja. Oke. Jadi demikian akan pembelajaran. Terima kasih Anda sudah mengikuti. Terima kasih sudah mengikuti